Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan parameters. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Bersama saya Bang Jan, kita akan membahas seputar matematika dan hal yang relevan dengan matematika itu sendiri. Pada video perdana ini, kita akan membahas tipe soal yang sempat viral TBK 2020. Ya, benar sekali. Bahasa Panda. Singkatnya, bahasa Panda ini merupakan bahasa kode yang mengubah kata yang telah kita kenali diganti menjadi kata yang tak bisa dipahami maknanya. Kecuali kita tahu bagaimana sistem bahasa ini dibuat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, soal pertama kita, jika friend dikodekan dalam HUM-JTK, bagaimana dengan candle bila dikodekan dengan cara yang sama? Nah, sebelum kita mulai untuk membahas soal ini, bagi parameters yang tertantang dengan soal ini, silakan pause ini video dan cobalah untuk mengerjakannya. Dan bagi yang tidak sabar dengan pembahasannya, yuk kita bahas. Dari soal, kita memperoleh informasi bahwa friend FRIEND dikodekan sebagai HUM-JTK atau HUMJTK. Nah, inilah istilahnya sebagai bahasa Panda. Lalu, apakah kode dari candle atau CANDLE? Nah, untuk menyelesaikan soal tipe ini, kita harus menyandingkan kata asli dengan kata kodenya atau bahasa Pandanya, yaitu friend dan HUM-JTK. Kita tulis ke bawah agar lebih memudahkan kita menyandingkannya. Nah, kita perhatikan huruf pertama pada masing-masing kata, huruf F dan H. Pada sistem alfabet, huruf F agar bisa dikodekan sebagai H harus bergeser 2 langkah, yaitu GH. Kita buat plus 2. Lalu huruf R dan U, yaitu huruf keduanya pada masing-masing kata. Huruf R agar bisa dikodek sebagai U, maka harus bergeser 3 langkah, S, T, U. Kita tulis plus 3. Begitu juga huruf I agar bisa dikodek sebagai M, bergeser 4 langkah, C, K, L, M. Huruf E ke J 5 langkah, huruf N ke T 6 langkah, dan D ke K 7 langkah. Nah, dari sini kita menemukan pola kode suatu kata pada soal ini, yaitu huruf ke-1 suatu kata bergeser 2 huruf kepada bahasa kodenya, sedangkan huruf kedua suatu kata bergeser 3 huruf, dan seterusnya. Akhirnya kita tahu bahwa candle, kita tulis ke bawah CANDLE, kodenya adalah C bergeser 2, A bergeser 3, N bergeser 4, D bergeser 5, N bergeser 6, dan E bergeser 7, yaitu menjadi C menjadi E, A menjadi D, N menjadi R, D menjadi I, L menjadi R, dan E menjadi L. Sehingga kodenya adalah EDRIRL. Maka jawabannya adalah C. Nah, parameters, bagaimana soal ini? Apakah mudah, sulit, atau sedang-sedang saja? Jika parameters merasa soal yang ini sulit, tidak apa-apa. Parameters hanya perlu terus berlatih dan berlatih, karena pepatah mengatakan practice make perfect. Yang mana seiring waktu, soal yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Nah, dan bagi parameters yang merasa soal tadi itu terlalu mudah, tidak apa-apa. Kita akan meningkatkan kualitas soal kita di soal kedua ini. Ayo kita mulai. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa biawak, yaitu
Mores Chloe berarti rumah burung, Bill Mores berarti burung hitam, dan Bill Fotak berarti langit hitam. Kata apakah yang mungkin berarti rumah hantu? Nah, sama seperti tadi, bagi parameter yang tertantang, silakan mencobanya. Dan bagi yang penasaran dengan pembahasannya, mari kita bahas. Dari soal, kita memperoleh informasi bahwa Mores Chloe adalah bahasa biawak dari kata rumah burung. Lalu, Bill Mores adalah bahasa biawak dari kata burung hitam. Dan Bill Fotak adalah bahasa biawak dari kata langit hitam. Kita beri kode masing-masing 1, 2, 3. Nah, apakah bahasa biawak dari rumah hantu? Pertama-tama, kita perhatikan informasi yang pertama. Pada informasi yang pertama, terdapat kata rumah dan burung. Sedangkan pada informasi yang kedua, terdapat kata burung dan hitam. Ternyata, kedua informasi tersebut sama-sama mengandung kata burung. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk mengetahui bahasa biawak dari burung. Kita perhatikan bahasa biawak masing-masing kata tersebut. Pada informasi pertama, Mores Chloe. Pada informasi kedua, Bill Mores. Ternyata sama-sama mengandung kata Mores, sehingga Mores merupakan bahasa biawak dari kata burung. Nah, akibatnya pada informasi pertama tadi, kata Chloe berarti rumah. Dan akibat lanjutannya, pada informasi kedua, kata Bill berarti hitam. Nah, sekarang kita gali dari informasi ketiga. Kita mengetahui bahwa Bill berarti hitam, maka Fotak berarti langit. Nah, lebih lanjut kita perhatikan. Dari ketiga informasi tersebut, jika suatu kata aslinya berada di belakang, maka kata dari bahasa biawaknya berada di depan. Dan kebalikannya, jika kata tersebut berada di depan, maka dalam bahasa biawaknya berada di belakang. Sebut saja seperti Mores berada di depan pada Mores Chloe. Dalam bahasa aslinya rumah burung, burung tersebut berada di belakang. Sekarang kita dapat mengetahui bahwa rumah hantu dalam bahasa biawak berarti kosong dulu karena kita tidak tahu, dan berakhir dengan Chloe. Nah, kita perhatikan option. Yang berakhiran dengan Chloe hanyalah huruf option D dan E, yaitu Clark Chloe dan Bill Chloe. Kita telah mengetahui bahwa Bill berarti hitam, sedangkan yang ingin kita cari adalah hantu. Otomatis option E tidak memenuhi. Maka jawabannya adalah Clark Chloe. Parameters, bagaimana soal ini? Apakah semakin sulit atau biasa-biasa saja? Nah, jangan khawatir, sama seperti tadi, practice make perfect. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita tetap semangat dalam mengerjakan soal. Kita lanjut ke soal ketiga, yaitu jika GHWHU dikurang GVTN sama dengan 4, maka nilai dari YVZN dikurang RZCNG ditambah QHN adalah. Nah, jika parameter tertentang, silakan pause video dan mengerjakannya. Dan bagi parameter yang penasaran dengan pembahasannya, mari kita bahas. Dari soal, kita peroleh informasi bahwa GHWHU dikurang GVTN sama dengan 4. Dan ditanya nilai dari YFZN dikurang RZCNG ditambah QHN. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita perhatikan bahwa kata-kata yang ditulis secara acak ini adalah bahasa biawak atau bahasa Panda. Intinya adalah sebuah kode yang mewakili sebuah angka atau bilangan, yaitu penulisan pengucapan bilangan-bilangan ini atau angka-angka ini. Kita mulai dari 0, NOL 1. Penulisannya adalah SATU 2, DUA 3, DIGA 4, EMPAT 5, LIMA 6, ENAM 7, TUJUH 8, DELAPAN 9, SEMBILAN
dan seterusnya. Nah, lebih lanjut, kata-kata ini tidak ada yang lebih dari 5 huruf. Maka bilangan yang penulisannya lebih dari 5 huruf bisa kita hilangkan, yaitu 8, 9, dan seterusnya. Nah, parameters. Sekarang perhatikan kata pertama, yaitu GHWHU. GHWHU terdiri atas 5 huruf. Nah, ada 2 kandidat, yaitu 4 dan 7. Lalu, kalau kita perhatikan lebih lanjut, GHWHU huruf kedua dan keempatnya sama. Maka yang memungkinkan untuk memenuhi sifat ini hanyalah 7, sehingga GHWHU adalah 7. Lalu untuk mencari GVTN, kita lakukan operasi matematika, yaitu 7 dikurang GVTN sama dengan 4, sehingga 7 kurang 4 sama dengan GVTN, sehingga GVTN sama dengan 3. Nah, dari dua hal ini kita memperoleh bahasa kodenya atau bahasa pandanya, yaitu GHWHU kita tulis deret ke bawah akan sama dengan TUJUH, dengan G adalah kata kode dari T, H adalah kata kode dari U, W adalah kata kode dari J, dan seterusnya. Nah, dari GVTN juga kita memperoleh, yaitu GVTN kita tulis ke bawah itu akan sama dengan TIGA. Nah, kita lanjut pada pertanyaan soal, yaitu yang pertama YVZN kita tulis ke bawah. Dari hal yang telah kita ketahui, yaitu N merupakan bahasa kode dari A, kita tulis A. Nah, kita cari kandidatnya yang terdiri dari 4 huruf. Ada beberapa, yaitu 1, 3, 5. Tetapi 1 berakhiran dengan U, sehingga kita coret. Lalu 3 telah kita pakai tadi, yaitu di GVTN. Sekarang yang menjadi kodenya adalah YVZN, yaitu berbeda dengan GVTN, sehingga YVZN pastilah 5. Lanjut, yaitu RZCNG. Kita mengetahui bahwa G adalah huruf kode dari T dan N adalah huruf kode dari A, sehingga kita mencari bilangan yang terdiri dari 5 huruf dan 2 huruf terakhirnya adalah A dan T. Maka pilihannya hanyalah tunggal, yaitu 4. Nah, yang terakhir yaitu QHN. Kita mengetahui bahwa huruf N merupakan kode dari A dan H merupakan kode dari U, sehingga jelas QHN adalah 2. Sehingga soal kita akan menjadi 5 dikurang 4 ditambah 2, yaitu 3. Maka jawabannya adalah A. Nah, kita telah selesai mengerjakan 3 soal. Bagaimana parameters? Semoga pemahaman kita semakin meningkat setelah mengerjakan soal ini. Nah, bagi parameters yang masih tertarik dengan soal serupa, parameters bisa mengunjungi Instagram suplemen matematika di suplemen.matematika. Jangan lupa like dan subscribe ini channel jika parameters merasa channel ini bermanfaat. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.